Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik, kita ketemu di pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi musyarakah. Saya kira adik-adik juga sudah seenggaknya baca sekilas lah, atau masih menyimpan file Excel yang kemarin yang akan kita upgrade lagi berikutnya di pertemuan ini. Oke, saya share screen. Oke, ini kita bahas masalah akuntansi musyarakah. Jadi, adik-adik kemarin sudah membahas masalah akuntansi untuk transaksi mudharabah, di mana ada yang namanya shahibul mal atau pemilik dana dengan mudharib atau pengelola dana. Nah, di akuntansi musyarakah ini beda lagi nih ceritanya. Jadi kalau mudharabah ada pemilik dana, oke, ngasih modal, ngasih duit, kemudian dikelola oleh mudharib. Dikelola nanti ketika dapat keuntungan, maka akan dibagikan keuntungannya atau bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Tapi kalau di musyarakah atau akad syirkah ini, dua-duanya ikut menyertakan modal, cuman porsinya berbeda. Nah, pelakunya di sini ini nanti ada dua. Ada yang namanya mitra aktif sama mitra pasif. Kalau mitra aktif itu artinya dia juga selain menyerahkan modal, kemudian dia juga mengelola, ikut mengelola. Tapi kalau mitra pasif, dia hanya menyerahkan modal saja. Kemudian selanjutnya dibagi, kalau punya keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Oke, kita bahas. Jadi di bukunya Wiroso yang tebel banget itu banyak banget. Saya kira kalau adik-adik baca sampai akhir, wah ini banyak banget nih, kalau harus ingat semuanya kayaknya susah juga. Nah, kali ini kita coba menyederhanakan saja. Sebenarnya kalau di akuntansi musyarakah, oke, kemudian ada bagi hasilnya. Nah, yang pertama kita bahas masalah bagaimana akuntansi untuk mitra pasif. Berarti mitra pasif di sini perlu diingat, dia hanya menyerahkan modalnya saja, tapi dia pasif dalam mengelola usaha tersebut. Oke, kita lihat dulu di mana nih? Nah, ini salah satu contohnya nih. Kapan kita menerapkan akuntansi untuk mitra pasif, kapan kita menerapkan untuk akuntansi mitra aktif. Ini ya. Jadi di bukunya Wiroso dia menjelaskan ada akad syirkah atau musyarakah antara LKS Anugerah Gusti dengan Amirwoh. LKS Anugerah Gusti sebagai mitra pasif, dia menyerahkan modal syirkah sebanyak 70%. Kemudian Amirwoh sebagai mitra aktif, dia menyerahkan modal 30%-nya. Di sini ada keterangan, kalau untung bagaimana, kemudian kalau rugi bagaimana. Kalau untung sesuai dengan kesepakatan, nisbahnya 80% dengan 20%. Tapi kalau seandainya terjadi kerugian yang itu murni karena operasional bisnis, maka dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan modal atau modal yang disetorkan di awal. Gitu. Kita lanjut ke bagaimana pencatatan akuntansinya. Untuk akuntansi mitra pasif. Nah, ini ada pada saat akad, kemudian ada juga selama akad dan pengakuan hasil usaha. Jadi nggak perlu adik-adik menghafal semuanya, yang penting tahu rambu-rambunya. Oke nih, pada saat akad nyatetnya kalau ada transaksi kita sebagai akuntansi sebagai mitra pasif, bagaimana cara nyatetnya atau cara mengakui pendapatan atau bagi hasil usahanya.
Pada saat akad, oke. Pada saat akad ada yang namanya biaya musyarakah dan penyerahan modal musyarakah. Pada saat akad, oke. Jadi ada biaya musyarakah. Biaya musyarakah ini biasanya apa sih? Kadang nih orang yang namanya mau kerjasama, mau usaha, itu ternyata sebelum usaha saja sudah harus ada biaya yang dikeluarkan. Misalkan apa ya, mau riset, kira-kira butuh berapa modalnya, kira-kira butuh berapa bahan bakunya, misalkan seperti itu. Jadi untuk biaya riset itu, maka sebagai mitra pasif dia mencatatnya ada yang namanya uang muka praakad, musyarakah pada kas. Kalau seandainya langsung dibebankan pada saat sebelum akad atau praakad itu. Tapi kalau misalkan nanti dia sesuai PSAK 106. Jadi kalau misalkan bunyinya di sini biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan atau riset tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Jadi kalau di awal nggak ada persetujuan biaya riset atau studi kelayakan bisnis itu, maka dia tidak bisa dikurangkan dari investasi musyarakahnya. Tapi kalau ternyata disetujui oleh masing-masing seluruh pihak atau seluruh mitra, maka boleh dibebankan. Nah, misalkan pada ini contoh 8/2 ini, jadi ada biaya studi kelayakan proyek sebesar 1 juta. Nah, ini pada poin yang pertama ini masih belum diakui beban, masih belum dibebankan. Nah, yang poin yang kedua ini sudah dibebankan. Jika tidak disepakati, maka dia akan menjadi beban yang dicatat oleh mitra pasif. Tapi kalau ternyata disepakati, maka dia menambah investasinya di sini, investasi musyarakah. Kemudian yang selanjutnya penyertaan modal musyarakah. Oke, sama seperti hal-hal yang kemarin-kemarin kita pelajari, yang namanya menyertakan modal, maka di contoh 8/3, ini tanggal 1 Agustus 2008, pembiayaan musyarakah disetujui, disepakati oleh Amirwo, Anugerah Gusti mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas investasi musyarakah. Ada pencatatan sama seperti kemarin, ada kontra komitmen. Kalau kemarin kontra komitmen investasi musyarakah, ini di bidang musyarakah, maka kontra komitmen investasi musyarakah pada kewajiban komitmen investasi musyarakah. Ini sekali lagi ini secara teori. Pada prakteknya rata-rata banyak juga yang tidak mencatat pada saat peristiwanya, tapi ketika modal diserahkan itu baru dicatat. Padahal secara regulasi, secara teori harus mencatatkan seperti ini. Tapi yang jelas kita tahu bahwa ada rule-nya seperti itu, urusan nanti di lapangan tidak sesuai, maka kita tahu mana yang betul atau mana yang tidak. Sama seperti kemarin, ada yang namanya penyerahan modal dalam bentuk kas, kemudian dalam bentuk non-kas. Kalau dalam bentuk kas, otomatis kasnya berkurang. Kalau di sini contoh 8/4, investasi musyarakah pada kas, artinya mitra pasif sudah mengeluarkan duit 36 juta. Kemudian ada jurnal pembalik tadi mengenai kewajiban komitmen sudah berkurang 36 juta, kontra komitmen investasi musyarakah juga berkurang 36 juta. Kalau pada penyerahan modal dalam bentuk non-kas, maka ada yang namanya kalau nilai wajarnya sama dengan nilai tercatat, kemudian kalau seandainya nilai wajarnya lebih rendah, kalau seandainya nilai wajarnya lebih tinggi. Nah, ini silakan Adik-adik baca.
Nah, penyaluran modal, kemudian pengukuran modal musyarakah non-kas juga. Kita lanjut selama akad terjadi. Selama akad terjadi, ini ada yang namanya musyarakah permanen, juga ada yang namanya musyarakah menurun. Kita lihat musyarakah permanen. Kalau musyarakah permanen itu berarti sampai nanti ada akad transaksi musyarakah nih antara satu mitra dengan satu mitra yang lain. Ada yang mitra aktif, kemudian ada yang mitra pasif. Cuman di persetujuan itu disepakati bahwa ini nanti akan berakhir kapan gitu. Kemudian modalnya akan dikembalikan. Itu salah satu bentuk dari musyarakah permanen. Lalu kalau musyarakah menurun seperti apa? Ada mitra aktif, kemudian ada mitra pasif, sama-sama mengeluarkan modal. Nah, untuk mitra aktif, kemudian ini tiap bulannya dia mengangsur modal yang diserahkan oleh mitra pasif tadi. Jadi pada akhirnya nanti semua usaha itu akan menjadi milik mitra aktif. Itu kalau yang musyarakah menurun sama musyarakah permanen. Kalau yang menurun berarti dia pada akhir periode akan menjadi miliknya sendiri. Tapi kalau musyarakah permanen berarti di akhir periode ada yang namanya pengalihan dalam bentuk kas maupun dalam bentuk non kas. Di awal sudah menyertakan modal, bisa jadi modalnya itu kas atau uang tunai, bisa jadi juga modal yang diserahkan berupa aset musyarakah atau peralatan misalnya. Oke, mana nih? Oke, kalau dalam bentuk uang tunai, maka sudah jelas cara nyatetnya kita dari mitra pasif, kasnya bertambah, investasi musyarakahnya juga berkurang. Kalau seandainya itu berupa aset non-kas, maka harus dikurangi, kalau itu memang barang itu menyusut, maka harus dikurangi penyusutannya dulu. Ini adik bisa baca juga. Misalkan di contoh 8/10 ini sebagai LKS Anugerah Gusti sebagai mitra pasif menerima kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola. Modal musyarakah non-kas berupa mesin Yamato nilai wajar saat penyerahan 500 dengan kok 500.000 nih. Buku nilai perolehan mesin Yamato 30 juta. Akumulasi penyusutannya 28 juta. Maka nilai buku tercatat modal non-kasnya 1.250.000. Nah, pengembalian modal musyarakah non-kas nilai wajar lebih rendah dari nilai historis akan mengakibatkan timbul kerugian atau penurunan nilai investasi. Ini aset musyarakah 500, akumulasi penyusutannya, kemudian kerugian pengembalian aset musyarakahnya 750.000, investasi musyarakahnya 30 juta. Tapi jika nilai wajar lebih tinggi, maka nyatetnya berarti ada keuntungan. Nah, ini keuntungan investasi musyarakahnya 24 juta. Oke. Berikutnya pengakuan hasil usaha. Yang namanya apa ya? Yang namanya bentuk kerjasama dalam bidang usaha, pasti tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan. Nggak mungkin kalau berusaha gitu, kemudian tujuan akhirnya biar ya udahlah kita niatnya ibadah, niatnya sedekah, pasti enggak. Jadi pasti ada keinginan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kali ini bagaimana perlakuan hasil usaha musyarakahnya, pengakuannya bagaimana, caranya juga bagaimana.
Dan kalau rugi, nyatetnya juga bagaimana, kan nggak mungkin nih. Yang namanya usaha tiba-tiba kena musim pandemi misalkan, terus ternyata jualannya nggak laku gitu. Berarti kan ada kerugian. Kalau hal yang semacam itu berarti kerugian bukan disebabkan oleh mitra aktifnya, tapi karena memang kegiatan operasionalnya. Gitu. Kita lihat. Nah, ini di contoh 18-13. Ini kalau misalkan mitra pasif mendapat atau menerima duit nih dari mitra aktif sebagai bagi hasil musyarakah. Misalkan di contoh ini berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah diperoleh bagi hasil sebesar 5 juta, di mana pembagian hasil 30% untuk Amirwa dan 70% untuk Bank Syariah. Nah, jadi porsinya 70% kali 5 juta, maka 3,5 juta untuk mitra pasifnya atau LKS Anugerah Gusti. Maka dia mencatat kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah. Seandainya ternyata itu baru diumumkan saja, maka dia belum bisa mengakui kasnya bertambah. Kalau seandainya sebaliknya gimana? Kalau rugi misalkan. Nah, kalau untung dibagi sesuai dengan nisbahnya. Tadi contohnya modalnya dari LKS Anugerah Gusti 70%, kemudian dari Amirullah 30%. Maka 70 dibanding 30. Tapi atas kesepakatan transaksi musyarakah ini, Amirullah dan LKS Anugerah Gusti membagi nisbahnya 80 dibanding 20. Itu kalau untung. Kalau seandainya rugi, maka dibagi sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Kalau tadi di awal berarti 70 banding 30%. Gitu. Cara nyatetnya kalau ternyata rugi, misalkan di contoh ini, jika misalnya dalam periode November terjadi kerugian sebesar 1 juta, maka kerugian yang ditanggung oleh LKS hanya sebesar porsi modal musyarakah sebesar 60% kali 1.600.000. Ini beda ya, jangan kebingungan karena memang di buku ini ada contoh yang include sampai atas, ada yang ternyata contohnya beda. Jadi jangan bingung, tadi contohnya 70% banding 30%, ini 60%. Oke. Kerugian musyarakah pada investasi musyarakah. Jadi sebagai pengurang. Kalau seandainya ternyata itu tadi kan dari kegiatan operasional, tapi kalau kejadiannya peristiwanya ada nih mitra aktif yang lalai dalam operasional perusahaannya, maka itu tidak boleh diakui sebagai kerugian, tapi yang mengakui kerugian adalah mitra aktifnya. Yang boleh terbebani mitra aktifnya. Jadi kita mengakui sebagai piutang mitra pada investasi musyarakah. Contohnya kalau lalai itu apa sih, Pak? Contohnya salah satunya kalau kegiatan usahanya di bidang apa nih? Bengkel misalkan, servis kendaraan bermotor, mobil gitu. Ada orang servis kemudian pengen ganti oli dengan tipe A. Ternyata sama si mitra aktif atau orang yang mengelolanya itu yang diberikan adalah oli dengan tipe B atau tipe C. Nah, jadi orang itu kemudian merasa kecewa, akhirnya karena ada manipulasi-manipulasi seperti itu, maka penjualannya turun. Nah, ini salah satu bentuk kelalaian karena pengelola ini bermain curang, gitu. Oke, selanjutnya ada akuntansi mitra aktif atau pemilik modal musyarakah. Jadi mitra pasif tadi jelas kalau dia punya duit menyertakan modal, oke. Kalau mitra aktif dia nyertakan modal juga tapi sekaligus mengelolanya. Nah, ini ada bagi dua nih. Ada mitra aktif sebagai pemilik modal musyarakah,
ada mitra aktif maksudnya ini. Ada mitra aktif sebagai pemilik modal musyarakah, ada mitra aktif sebagai pengelola musyarakah. Jadi orang yang menyerahkan modalnya itu kemudian menunjuk orang lain untuk dia sebagai mitra aktif, meskipun saya yang memberikan modalnya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kali ini kita membahas kalau orang itu menyertakan modal, kemudian dia juga sebagai pengelolanya. Pada saat akad musyarakah, sama, ada biaya akad musyarakah sama yang seperti tadi. Kemudian selama akad musyarakah, penerimaan hasil usaha musyarakah. Nah, ini nih. Kita lihat. Ini, mitra aktif. Ya sudah. Oke, penerimaan hasil usaha. Bagi hasil. Oke, contoh 8/21. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah diperoleh bagi hasil sebesar 5 juta, di mana pembagian hasil bagi hasil 30% untuk Amirwo, 70% untuk LKS Anugerah Gusti. Nah, berarti porsinya 30% dari 50 juta, 1,5 juta. Dia mengakui kalau pendapatannya sudah diterima karena dia mengelolanya kas pada pendapatan bagi hasil. Tapi seandainya itu baru dilaporkan saja dan belum diterima, maka ngakuinya juga sama. Tapi pada saat diterima, dia baru mengakui kasnya bertambah. Oke. Selanjutnya ada pengembalian modal. Kalau pengembalian modal sama seperti tadi, ada yang musyarakah permanen, ada yang musyarakah menurun. Kalau permanen nanti pasti hubungannya ada kas sama non kas. Jadi adik-adik ingatnya itu aja, wis. Kalau misalkan ada kas berarti oke, pasti nominalnya sesuai dengan awal yang diserahkan. Tapi kalau non kas berarti kita harus tahu dulu nih, apakah nilai wajarnya sama dengan nilai yang tercatat atau lebih rendah ataukah lebih tinggi. Kalau lebih rendah, lebih tinggi, kalau ada yang nggak hafal berarti bisa lihat di PSAK-nya. Pengembalian modal kas, oke, sama. Contoh di 8/22, tanggal 2 Agustus 2010, pada saat berakhirnya akad musyarakah, Amirwo sebagai mitra aktif pemilik modal menerima kembali modal musyarakah dalam bentuk kas. Oke, jadi dia menerima lagi modal yang sudah dia keluarkan dalam bentuk kas 15 juta. Maka yang tadinya di laporan posisi keuangannya investasi musyarakahnya ada nominal segini, akan berkurang senilai yang dikembalikan 15 juta. Kalau seandainya dia non kas, sama, harus juga dikurangi penyusutannya juga. Oke. Terus mana lagi? Pada akhir akad juga sama. Nah, ini yang terakhir. Kalau ada mitra aktif, dia hanya pengelola saja. Biasanya ini karena ditunjuk oleh orang yang menyertakan modal untuk ikut mengelola syirkah tersebut. Penerimaan, oke. Ini nyatanya sendiri-sendiri menerima penyertaan modal musyarakah oleh mitra aktif, kemudian mitra pasif. Oke, hasil usaha musyarakah, kemudian pada akhir akad dikembalikan lagi. Mungkin itu saja sih gambaran untuk yang akuntansi musyarakah.
Nah, ini untuk adik-adik, kemarin sudah punya file yang transaksi murabahah udah, salam udah, istisna udah, kemudian mudharabah udah. Nah, sekarang musyarakah. Untuk transaksi musyarakah ini, adik-adik boleh bebas nih. Boleh bebas mencantumkan di transaksi yang sudah yang sudah kita susun kemarin. Saya yakin pasti berbeda. Kalau yang untuk murabahah sama mudharabah, oke lah sama. Tapi untuk yang salam sama istisna, pasti transaksinya beda karena masing-masing orang masing-masing orang menyusun sendiri-sendiri. Meskipun ada yang tanya satu sama lain, pasti angkanya juga berbeda. Oke, kali ini tugas yang berhubungan di pertemuan kali ini, adik-adik harus menambahkan transaksi musyarakah. Oke, sekreatif mungkin, banyak bagus, kalau sedikit juga tidak masalah, yang penting bisa menggambarkan transaksi musyarakah. Kalau pelakunya bebas sesuai dengan nama yang adik-adik pilih kemarin. LKS-nya siapa, kemudian mitra aktif atau mitra pasifnya siapa, silakan disusun sendiri, buat kemudian jadikan satu. Kemarin oke nih. Oke. Mana nih? Nah, kemarin kan kita sudah bahas ini. Ini namanya bisa diganti masing-masing, nama BMT-nya atau LKS-nya silakan dinamai sendiri sesuai kreativitas adik-adik semua. Ini sudah. Nah, untuk transaksi musyarakah, adik-adik bisa menambahkan, misalkan di tanggal berapa gitu, tanggal misalkan April atau Mei atau Juni atau Agustus, yang penting tahunnya masih sama. Jadi bisa menambahkan transaksinya di sini, bisa menambahkan kasusnya, kemudian menambahkan transaksinya. Kira-kira ngapain nih? Tanggal segini ngapain nih? Ternyata tanggal segini terjadi akad musyarakah, kemudian tanggal segini menyertakan modal, tanggal segini mulai bagi hasil. Nggak harus selesai di tahun yang adik-adik buat. Jadi semua transaksi ini nggak harus selesai di adik-adik buat, tapi output dari tugas ini nantinya kita akan coba nyusun laporan keuangan syariah. Oke, jadi memulai dari laba rugi, posisi keuangan, arus kas, kemudian dana kebajikan, kemudian nanti kalau zakat nunggu pertemuan yang membahas tentang bab zakat, sampai untuk minggu depan kita membahas tentang akuntansi ijaro gitu. Jadi pada akhirnya akan ke arah sana. Oke, jadi disimpan baik-baik untuk yang file Excel-nya. Oke. Oke. Nah, dari transaksi misalnya nih, dari transaksi saya memberikan contoh dari beberapa transaksi yang sudah kita buat, misalnya pada akhirnya akan bisa jadi seperti, nah ini kelihatan kan, ada juga sudah buat, saya belum di buku besarnya masing-masing berbeda, misalkan, oke, nah misalkan jadi seperti ini, karena ini pakai yang sudah terumus, jadi gampang. Kalau adik mungkin ada yang sudah pakai rumus, ada yang masih manual. Jadi berdasarkan transaksi yang banyak, nantinya akan jadi buku besar, lebih mudah sampai nanti kita jadikan di laporan keuangan syariahnya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Selamat belajar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, insya Allah saya siap untuk menanggapi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh memperoleh hikmah atau pencerahan yang
bisa kita diskusikan lagi. Terakhir, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.